Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan ini setelah kami kemarin mengunjungi Bapak Ibu Muslimin Muslimat melalui media sosial. Dan kemarin kita telah mencoba belajar dari pelajaran yang diberikan Allah kepada kita akan peristiwa yang sangat luar biasa ini. Ada dua bacaan yang harus kita baca. Pertama yang disebut dengan ayat Qur'aniyah, yaitu tekstual dari kitab suci yang 30 juz 114 surat. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta atau kejadian yang terjadi di alam semesta ini juga merupakan bacaan kita, pedoman kita yang harus kita pelajari. Kita kemarin telah mencoba bagaimana sikap kita menghadapi masalah wabah corona ini. Yang pertama kemarin sudah kita coba bahas bahwa kejadian ini membuat kita sadar bahwa kita tidak mempunyai kehebatan, kemampuan apa-apa. Akhirnya kita pun mengakui bahwa hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Nah sekarang yang kedua, ini pelajaran juga buat kita bahwa untuk menghindari wabah yang sangat dahsyat cara penyebarannya, pertama kita harus jaga jarak secara fisikal 1 meter atau lebih. Kedua, cuci tangan. Yang ketiga, tutup mulut alias pakai masker. Nah, jadi populer. Padahal saya ke Mekah aja jarang, Pak, pakai masker. Sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, saya pakai masker kalau keluar rumah. Kalau di dalam, alhamdulillah nggak usah pakai masker. Kecuali kalau ada yang batuk. Cuman lucunya, setiap kali ada yang batuk, yang bersin aja, semua dicuriga ini corona. Nah ini ya, jadi apa ya? Satu hal yang memang lucu-lucu, mengerikan. Nah, kita bisa belajar sendiri. Apa sebenarnya masker ini? Masker ini adalah satu alat untuk menutup atau menolak agar kalau ada orang lain yang diperkirakan menyebarkan virus, itu akan tertahan oleh masker yang kita pakai. Atau sebaliknya, ketika kita batuk atau bersin, tertahan, tidak memberikan juga penyebaran yang kurang positif kepada orang lain. Nah ini masker ini dalam sejarahnya sudah panjang, bukan hanya sekarang rame-rame masker. Katanya si Volberger ya, nggak tahu cara bacanya, ini bahasa Prancis. Kalau Prancis kan lain dengan Inggris. François Mitterrand, ditulisnya lain lagi. Nah itu ya, jadi mohon maaf kalau saya salah baca. Jadi Volberger ditulisnya. Apakah kayak Belanda, G itu jadi A, wallahu alam. Nah, jadi seorang dokter Prancis itu dia menemukan bagaimana caranya ketika dia membedah supaya tidak ketika dia bersin, ketika dia batuk menyebar kepada orang yang sedang dioperasi. Maka Volberger ini berinisiatif untuk menutup hidung dan mulutnya. Dengan apa? Sederhana sekali, dengan sapu tangan waktu itu. Nah, sekarang ditemukan. Jadi itu pertama kali oleh Volberger, seorang dokter bedah Prancis, itu pada tahun 1897 ya. Nah, manfaatnya yaitu tadi, dia tidak boleh membuat orang lain sakit, dan kita pun tidak boleh menerima sakit dari orang lain. Nah, bagi kita apalagi yang sedang berpuasa, ini amat bermanfaat sekali. Pertama, bahwa mulut orang yang berpuasa, walaupun katanya bahwa nanti akan berubah dari mulut yang kurang sedap kita rasakan, mau bau mulut orang yang berpuasa itu katanya nanti seharum parfum kasturi ya. Tapi bagaimanapun, sungguh kita tidak enak sekali kalau
bau mulut kita ini tercium oleh orang lain. Demikian pula sebaliknya. Makanya dengan masker ini terjaga. Kita tidak menularkan bau mulut kepada orang lain, dan orang lain pun tidak memberikan bau kepada kita. Nah, kenapa dalam ajaran agama demikian hal detail, hal kecil itu jadi bahan pelajaran? Contoh, disunahkan setiap mau sholat itu bersiwak. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan hambaku, demi akan aku perintahkan hambaku membersihkan giginya setiap atau bersiwak setiap mau sholat 5 waktu. Artinya apa? Ketika kita berjamaah dengan orang lain, ketika kita melafalkan Allahu Akbar, kadang-kadang kan tercium bau mulut kita, atau sebaliknya mulut orang lain ke kita. Makanya dimakruhkan orang yang mau sholat itu makan bau-bauan seperti bawang, pete, jengkol, dan lain sebagainya. Nah, jadi para PTR dan jengkoler, nah ini berhenti ketika mau sholat. Supaya apa? Tidak memadaratkan orang lain. Nah, ini apalagi sholat subuh sangat nggak sedap. Ketika kita husu-husunya Allahu Akbar, hiliwir tak, kenapa ngomong orang kan karawasnya enek. Nah, enek. Makanya kita tidak bolehlah membuat orang lain sengsara karena perbuatan kita. Nah, ini pelajaran yang luar biasa dari masker ini apa? Satu, tidak boleh memberi rasa tidak enak, tidak nyaman, tidak sedap kepada orang lain. Demikian kita pun harus menjaga agar ketidaknyaman itu juga tidak kita rasakan. Jadi timbul hikmah dari ini, saling merasakan, saling memberi manfaat, saling menolak madarat. Maka kata Nabi, la darara wa la dirara. Tidak boleh kita memadaratkan, dan kita pun tidak boleh menerima madarat. Jadi kita juga jangan mau diberi madarat. Ini betapa luar biasa ajaran Islam ini. Apalagi ketika sedang berpuasa. Nah, ini yang disebut dengan mulut bukan hanya di masker untuk tidak mengeluarkan penyakit fisik, tapi juga dengan mulut ini juga tidak boleh ketika kita berpuasa ini mengeluarkan ucapan, lisan, kata-kata, perkataan kita yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Nah, jadi komunikasi sosial kita lewat rongga, mulut, bibir, dan lidah ini apakah akan bermanfaat oleh kita kepada orang lain dan orang lain kepada kita? Tergantung. Jadi urusan lisan, mulut, bibir ini seperti pisau bermata dua, bisa menyelamatkan, membahagiakan, dan juga sebaliknya bisa menyengsarakan, bisa juga membuat orang lain terhina. Itu karena mulut. Dan juga bisa mempersatukan umat, bisa juga memecahkan umat karena lisan dan juga lewat mulut ini. Nah, makanya di bulan puasa kita bukan hanya menjaga makan minum, hanya memasang masker di mulut kita, tapi menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Seorang perempuan di zaman Rasulullah, mohon maaf, ini contohnya perempuan, bukan berarti semua perempuan seperti itu, sedang mencaci maki orang lain, kemudian Rasulullah lewat memberikan makanan. Kata Nabi, makanlah. Perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, ana shaim, saya sedang berpuasa. Kata Nabi, kamu sedang tidak berpuasa, kamu sedang berlapar-lapar saja. Maka ada sabda Rasul, kamin shaimin laisa lahu min syami ilal atas wal ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini barangkali karena dia tidak pandai menutup masker ruhaniyahnya ke dalam mulutnya,
yang selalu bicara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini kita juga bisa melihat dalam Tanbihul Ghafilin atau Nasaihul Ibad, bahwa bicara yang benar, yang baik itu bernilai perak. Tapi menahan pembicaraan alias puasa alias imsak dari pembicaraan yang buruk itu bernilai emas. Maka populer di kita sering mengatakan diam itu adalah emas. Jadi menahan pembicaraan dari pembicaraan yang buruk itu bernilai emas. Bicara yang baik saja, bicara yang baik itu hanya perak. Tapi menahan pembicaraan yang buruk itu bernilai emas. Apa itu pembicaraan yang buruk? Ghibah, menjelek-jelekan orang. Bukan menjelek-jelekan, kejelekan orang dipublikasikan, kejelekan orang dibongkar. Oh, ini kan kenyataan, betul itu ghibah. Kalau tidak betul berarti fitnah. Mengadu domba, fitnah. Ngomong-ngomong kasar, buruk, caci maki, itu yang mesti dipuasakan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi dari masker ini sebenarnya ada hikmahnya buat kita, nggak usah banyak ngomong lah, kecuali kul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Nah, kemudian selanjutnya kita bukan hanya sekedar bulan puasa, sebetulnya latihan yang diberikan Allah kepada kita sejak awal. Ketika sholat kan tidak boleh ngomong apa-apa kecuali yang kita baca sholat. Bacaan sholat apa? Ketika ruku ini, ketika sujud ini, ketika takbiratul ihram ini. Nah, itu yang dibaca. Tidak boleh kita ngobrol waktu puasa, waktu sholat. Misalnya begitu Allahu Akbar, gimana keadaan kita di kampung halaman? Itu sudah batal. Tidak boleh bicara kecuali bacaan yang memang ada di dalam sholat. Puasa bukan tidak boleh bicara tapi yang baik. Bicara tapi ada yang manfaatnya. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa napasnya tasbih, tidurnya ibadah. Nah, ini jangan salah paham. Jadi seolah-olah tidur ada, karena ada hadis napasnya tasbih, tidurnya ibadah. Makanya dipakai dalil. Tiap saum penuh masjid dulu ya, kalau waktu musim corona ya tidak banyak yang tidur di masjid. Tidur aja, kenapa? Ibadah. Padahal yang dimaksud, daripada ngomongin yang nggak benar, ngomongin yang tidak ada manfaatnya, apalagi bicara yang menyakitkan hati orang lain, lebih bagus tidur, karena orang tidur nggak pernah ngomong. Nah, ketika kita melaksanakan umrah atau haji, man faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ketika kita melaksanakan haji, maka jangan ropas, fusuk dan jidal, berbantah-bantahan. Itu bukan tidak berarti tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara, boleh, tapi tidak boleh ropas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Apa itu ropas, fusuk dan jidal? Kita bahas nanti pada pembahasan manasik haji. Berbantah-bantah, bertengkar urusan agama, urusan politik, sampai pecah ukhuwah Islamnya, itu yang tidak boleh kita lakukan dalam pembicaraan ini. Nah, itu ya. Kemudian semua orang ini kan dianugerahi oleh Allah bicara. Buat apa kalau tidak untuk bicara? Betul, Allah menganugerahkan, sama dengan kita membekali kepada anak kita golok. Ini golok itu untuk menyembelih kambing atau menyembelih orang? Menyembelih kambing aja nggak sembarangan. Kalau kambing punya orang lain kan nggak boleh seorang disembelih. Nah, semua orang bisa bicara. Anak kecil, orang tua, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang desa, semua bisa bicara. Tetapi ketika kita disuruh bicara yang baik dan benar, itu tidak semua orang bisa, karena ada ilmunya. Makanya para ahli, bagaimana cara kita berpikir yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima oleh orang, maka lahirlah ilmu logika atau ilmu mantik kalau di pesantren.
Bagaimana kita masalah keindahan perilaku, estetika, yaitu akhlak. Kemudian bagaimana supaya bicara ini sistematikanya, kontennya, dan maka lahirlah ilmu retorika. Jadi dengan kita di masker ini bukan hanya sekedar menyehatkan dan menjaga bakteri, virus dari orang lain ke kita, dan kita juga tidak boleh menularkan bakteri, virus, penyakit kepada orang lain, tapi juga menjaga hal-hal yang lebih ruhaniah, yang lebih bernilai akhlakul karimah, bahwa kita tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh kita berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, daripada kita ngomong yang nggak benar, daripada kita bicara yang tidak ada manfaatnya, lebih baik pakai masker saja, ditutup supaya tidak banyak bicara. Termasuk sekarang saya mungkin kebanyakan bicara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.